Halo sahabat akhir zaman. Ledakan bom nuklir di ketinggian tinggi ternyata terbukti telah merusak teknologi di bumi. NEMP atau Nuclear Electromagnetic Pulse adalah semburan radiasi elektromagnetik yang dibuat oleh ledakan nuklir. Di tahun 1962, Amerika Serikat telah melakukan uji coba nuklir terbesar di luar angkasa, namanya Starfish Prime. Rudal diluncurkan di Pulau Johnson, 1450 km dari Hawaii, meledak 1,4 megaton TNT dan meledak di ketinggian 400 km. Ledakan itu tampak seperti matahari terbenam berwarna oranye kemerahan. Setelah ledakan, muncul aurora berwarna merah dan kuning putih yang berlangsung beberapa menit. Ledakan ini juga menghasilkan sabuk radiasi buatan yang berlangsung selama beberapa tahun. Efek EMP dari ledakan itu merusak sistem kelistrikan di Hawaii yang jauhnya 900 mil, memutus sambungan gelombang mikrotelepon, mematikan lampu jalan, dan sampai merusak elektronik di Selandia Baru yang jaraknya 1300 km dari peristiwa itu. Di tahun yang sama, Uni Soviet melakukan uji coba NEMP di atas Kazakhstan. Meskipun hanya 300 kiloton, EMP yang dihasilkan lebih besar. Karena uji coba di daerah bermedan magnet yang lebih kuat, efeknya akan lebih kuat. Ledakan nuklir di ketinggian tinggi ini akan menghasilkan sinar gamma. Sinar ini mengeluarkan elektron bebas berenergi tinggi. Elektron yang terperangkap di medan magnet bumi ini menimbulkan arus listrik, dan arus ini menimbulkan EMP. Efek ledakan di ketinggian tinggi jauh lebih besar dibanding daratan, karena di daratan elektron dihentikan dengan cepat. Seperti pesawat B-29 yang tidak kehilangan daya dari kerusakan listrik pada bom Hiroshima. Kabel dapat bertindak sebagai antena yang mengirimkan energi EMP ke peralatan dan menyebabkan kerusakan permanen. EMP dapat dengan mudah menjangkau satu benua di darat, laut, dan udara. EMP tidak mempengaruhi manusia dan hewan. Salah satu manusia tercerdas abad 20, Albert Einstein, mengatakan bahwa dia tidak tahu Perang Dunia Ketiga akan menggunakan senjata apa. Tapi Perang Dunia Keempat akan menggunakan tongkat dan batu. Jika dihubungkan dengan nubuat Rasulullah, 3 kali beliau mengulang, di akhir zaman, kita semua akan kembali ke keadaan semula. Al-Mahdi tidak akan keluar sampai munculnya tanda yang menyertai terbitnya matahari. Akan muncul bintang dari arah timur. Sebelum keluarnya Al-Mahdi, bintang ini memiliki ekor bersinar terang. Tanda bencana di bulan Ramadan adalah sebuah tanda di langit. Jika kamu mendapatinya, perbanyak persediaan makanan semampumu. Dan sebuah bintang terang seperti bulan, lalu menggulung hingga kedua ujungnya hampir bertemu. Dan bintang yang dilemparkan dengannya menjadi panah yang menukik dari langit, diiringi suara keras, hingga jatuh di daerah timur. Atsar dari Salafus Saleh ini menceritakan tentang meteor yang beredar di orbit bumi selama beberapa hari, lalu menukik ke bumi dengan suara yang keras. Apakah ini memiliki efek yang lebih dahsyat dibanding uji coba nuklir tadi, sehingga teknologi satu bumi akan musnah?